Pagi itu, embun masih menempel di kaca jendela toko kelontong di pinggir jalan kecil. Namanya Raffi, pemuda 24 tahun yang hidup sederhana. Ia baru saja selesai mengepel lantai, menata rak, dan membuka pintu toko, Sumber Rezeki, tempat ia bekerja sebagai penjaga sekaligus pengelola kecil-kecilan. Sudah hampir 2 tahun Raffi bekerja di toko itu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan kecil dan bantu ibunya di kampung. Ia selalu datang paling pagi, pulang paling malam. Tetangga-tetangga sudah hafal sosoknya, pemuda pendiam yang selalu tersenyum walau bajunya sering lusuh. "Raf, tolong isi ulang gas ya, stoknya tinggal 2. Kata Bu Mira, pemilik toko, dari dalam rumah. "Iya, Bu. Nanti sekalian saya ambil barang di grosir," jawab Raffi lembut. Bu Mira tersenyum. "Kamu ini rajin banget. Kalau semua pegawai kayak kamu, saya bisa pensiun tenang." Raffi hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tidak pernah berpikir mencari pujian. Baginya, kerja keras adalah bentuk syukur. Setiap langkah menuju toko, setiap angkat karung beras, setiap hitung uang receh di kasir, adalah doa yang bergerak. Hari-harinya terasa datar, tapi damai. Ia tak banyak teman, jarang main, dan lebih suka duduk di depan toko sambil membaca buku bekas yang ia beli di pasar loak. Sampai suatu hari, datang seorang pelanggan baru. Perempuan muda, sederhana, membawa tas kain dan wajah teduh. "Mas, ada beras yang 1 kiloan nggak?" tanyanya pelan. Suaranya lembut, tapi ada nada kikuk, seolah belum terbiasa belanja sendiri. Raffi menoleh. "Ada, Mbak. Mau yang medium atau premium?" "Yang medium aja," jawabnya sambil tersenyum. Raffi mengambilkan beras, menimbang, lalu membungkus rapi. Sesaat, matanya menangkap sesuatu. Perempuan itu tampak lelah, namun matanya jernih. Ada ketenangan yang aneh, seperti pagi yang baru. "Namanya siapa, Mbak?" tanya Raffi sopan saat memberi kembalian. "Oh, saya Nisa," jawabnya sambil menunduk. Sejak hari itu, Nisa sering datang ke toko. Kadang beli gula, kadang sabun, kadang hanya menanyakan harga minyak. Setiap kali datang, Raffi selalu melayaninya dengan tenang, tanpa berlebihan. Tapi di hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang lama tak muncul, debar yang halus, hangat, dan membuatnya takut kehilangan fokus saat menghitung uang kembalian. Hari berganti minggu. Hubungan mereka masih sebatas pembeli dan penjaga toko, tapi diam-diam, ada benih yang tumbuh pelan di hati keduanya. Raffi tak tahu bahwa Nisa juga memperhatikan dirinya. Ia kagum pada cara Raffi bekerja, tenang, sopan, dan tidak pernah menatap perempuan dengan pandangan yang tak sopan. Suatu sore, Nisa datang saat hujan turun. Ia berdiri di depan toko, rambutnya sedikit basah. "Mas, boleh numpang neduh ya?" katanya dengan senyum malu. "Tentu boleh. Masuk aja, Mbak," jawab Raffi sambil menggeser kursi plastik. Hujan turun deras. Toko kecil itu terasa hangat oleh percakapan sederhana. Mereka berbagi cerita tentang keluarga, tentang hidup di kota kecil, tentang mimpi yang sering kandas karena keadaan. Nisa bercerita bahwa ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal. Untuk menghidupi rumah, ia membuat kue kecil dan menitipkannya di warung sekitar. Raffi mendengarkan dengan tulus. Ia tahu betapa berat hidup seperti itu. Ia pun pernah merasakannya. Sebelum bekerja di toko ini, ia sempat jadi kuli angkut di pasar, bahkan sempat tidur di musola karena tak punya tempat tinggal. "Kalau boleh tahu, Mas Raffi nggak capek kerja tiap hari begini?" tanya Nisa. "Capek sih, Mbak," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Tapi kalau dipikir, semua orang juga capek. Bedanya, ada yang sabar, ada yang menyerah. Saya milih sabar aja, soalnya yang sabar biasanya dikasih jalan yang gak disangka." Nisa terdiam. Kata-kata itu menempel di pikirannya lama. Ada ketenangan dalam cara Raffi berbicara,
Bukan karena banyak omong, tapi karena tulus. Waktu berlalu. Hubungan mereka makin akrab, tapi tetap dalam batas sopan. Kadang Nisa membantu menata barang di rak. Kadang Raffi membelikan bahan kue grosiran dengan motornya. Keduanya saling bantu tanpa niat apa-apa, hanya karena rasa nyaman yang tumbuh dari keikhlasan. Namun, hidup tak selalu tenang. Suatu hari, Bu Mira datang dengan kabar yang membuat dada Raffi bergetar. "Raf, saya mau jual toko ini," katanya tiba-tiba. "Suami saya mau pindah ke Bandung, dan saya nggak mungkin ngurus toko lagi." Raffi terdiam. Toko ini adalah tempat ia berjuang, tempat ia merasa berarti. Kalau toko tutup, ia harus mulai dari nol lagi. "Tapi saya belum tahu kapan, mungkin bulan depan," lanjut Bu Mira. "Kalau kamu mau, saya bantu carikan kerjaan di tempat saudara saya." Raffi tersenyum sopan. "Iya, Bu. Terima kasih." Tapi dalam hatinya, ia merasa sesak. Bagaimana dengan hidupnya nanti? Bagaimana dengan Nisa, yang sering datang ke toko ini? Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Raffi bekerja seperti biasa, tapi pikirannya melayang. Nisa menyadari perubahan itu. "Mas, kenapa? Kelihatan murung?" tanya Nisa suatu sore. Raffi menghela napas. "Toko ini mau dijual, Mbak. Saya belum tahu nasib saya nanti." Nisa menatapnya, lalu berkata pelan, "Kalau nanti toko ini benar-benar tutup, saya tetap bisa bantu kok, Mas. Mungkin kita bisa jalan bareng ke grosir. Saya butuh bahan juga buat jualan." Raffi menatapnya. Ada sesuatu di mata Nisa yang memberi harapan. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini justru awal dari sesuatu yang baru. Malam itu, Raffi pulang ke kontrakannya dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kalender yang mulai menandai akhir bulan. Hatinya cemas, tapi juga tenang. Ia teringat kata ibunya dulu, "Kalau kamu sabar, Nak, rezeki nggak akan tertukar. Kadang Tuhan cuma nyuruh nunggu sedikit lebih lama." Raffi tersenyum. Ia tidak tahu masa depannya seperti apa, tapi ia percaya, kesabaran selalu membawa sesuatu yang indah. Dan mungkin, entah disadari atau tidak, keindahan itu sedang datang lewat sosok perempuan yang sering meneduh di depan tokonya. Waktu berjalan cepat. Bulan berganti, dan kabar itu akhirnya datang. Toko, sumber rezeki, resmi dijual. Pagi itu, Raffi datang seperti biasa. Tapi suasananya berbeda. Rak-rak mulai kosong, sebagian barang dikembalikan ke grosir. Papan nama toko dicopot. Dan di depan pintu, terpampang tulisan besar, "Dijual, hubungi Bu Mira." Raffi berdiri diam, memandangi huruf-huruf itu lama sekali. Seolah semua kenangan 2 tahun terakhir ikut tergantung di sana. Keringat, doa, kesepian, dan harapan yang pernah ia rawat diam-diam. Bu Mira menghampiri. "Raf, makasih ya sudah bantu selama ini. Kamu pekerja paling sabar yang pernah saya punya. Maaf kalau keputusan ini mendadak." Raffi menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya malah berterima kasih. Dari sini saya belajar banyak." Ia mencoba tersenyum, walau dadanya sesak. Lalu ia menunduk, menyalami tangan Bu Mira dengan tulus. Hari itu menjadi hari terakhirnya bekerja di toko kecil itu. Tempat yang dulu ramai suara plastik dan langkah pembeli, kini sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung detik menuju perpisahan. Sore menjelang, Nisa datang. Ia membawa bungkusan kecil berisi kue bolu buatannya. "Mas Raffi, katanya toko ini mau tutup, ya?" tanyanya dengan mata sendu. Raffi menatapnya, lalu mengangguk. "Iya, Mbak. Hari ini terakhir." Nisa menunduk. Tangannya menggenggam erat tas kainnya. "Aduh, saya malah baru mau nitip kue lagi buat dijual di sini," katanya lirih. Raffi tersenyum. "Nggak apa-apa. Rezeki nggak bakal hilang, cuma pindah tempat." Nisa menatap wajah Raffi lama.
Ada keikhlasan di sana, tapi juga kelelahan. Ia tahu, pemuda itu pasti bingung harus bagaimana selanjutnya. "Mas, kalau nanti nggak kerja, mau kemana?" tanya Nisa. "Belum tahu, Mbak. Mungkin bantu orang grosir dulu, atau cari toko lain. Yang penting halal," jawab Raffi ringan. Hening sesaat. Lalu Nisa menyerahkan bungkusan kue itu padanya. "Ini, buat Mas. Ibu saya bilang, kalau orang sabar, rezekinya bakal datang lewat pintu yang gak disangka. Katanya, mungkin Mas Raffi termasuk orang itu." Raffi menerima bungkusan itu dengan mata berkaca. Bukan karena kuenya, tapi karena kata-kata itu terasa seperti doa. Doa yang datang dari seseorang yang benar-benar peduli. Beberapa hari berlalu. Raffi mulai mencari pekerjaan baru. Ia berjalan ke beberapa toko grosir, ke bengkel, bahkan sempat melamar jadi kurir. Tapi tak ada yang cocok. Banyak tempat penuh, atau gajinya jauh di bawah cukup. Kontrakan kecilnya mulai terasa sepi. Ia hanya makan seadanya, kadang nasi dengan tempe goreng. Tapi ia tetap sholat tepat waktu, tetap tersenyum pada tetangga, dan tetap menyapa setiap orang yang lewat depan rumah. Suatu sore, ketika hujan turun seperti dulu, Nisa datang lagi. Kali ini, ia membawa payung besar. "Mas Raffi," panggilnya dari depan pagar kontrakan. "Masih di rumah?" Raffi keluar, kaget sekaligus senang. "Oh, Mbak Nisa, iya, masuk aja. Maaf berantakan." Nisa menatap sekeliling ruangan sederhana itu. Lantainya bersih, ada sajadah terlipat rapi di pojok, dan meja kecil dengan buku catatan serta kalkulator. Sisa kebiasaan Raffi di toko dulu. "Aku dengar Mas belum kerja ya?" tanya Nisa. "Iya, Mbak. Masih nyari. Tapi belum nemu yang cocok." Nisa menghela napas, lalu berkata pelan, "Mas, aku punya ide. Gimana kalau kita kerja bareng? Aku butuh orang yang bisa bantu jualan kuenya. Selama ini aku keliling sendiri, capek banget. Kalau Mas bantu, kita bisa bagi hasil." Raffi terdiam. Ia tak menyangka, perempuan yang dulu sering datang ke tokonya, kini justru menawarkan jalan baru dalam hidupnya. "Tapi, apa nggak apa-apa, Mbak?" tanyanya hati-hati. "Saya nggak mau ngerepotin." "Mas nggak repotin," jawab Nisa tegas. "Justru aku butuh orang kayak Mas. Aku tahu Mas jujur, bisa dipercaya." Raffi menatap wajah Nisa. Di balik kata-katanya, ada ketulusan yang hangat, bukan iba, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan, bagi Raffi, lebih mahal dari uang. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja sama. Raffi membantu mengantarkan kue ke warung-warung, mencatat pesanan, dan menata stok. Nisa fokus membuat adonan dan mengurus pembukuan. Pagi-pagi mereka berangkat naik motor butut milik Raffi, membawa kotak penuh kue. Kadang hujan, kadang panas, tapi mereka tetap semangat. Setiap kali pulang, mereka duduk di teras kontrakan, menghitung hasil penjualan sambil tertawa kecil. Bagi orang lain, mungkin ini cuma kerja kecil. Tapi bagi Raffi, ini adalah hidup baru. Bersama orang yang sama-sama berjuang dari nol, tanpa gengsi, tanpa pura-pura. Suatu hari, Nisa jatuh sakit. Tubuhnya lemah karena kecapean. Ibunya pun semakin sering kambuh penyakitnya. Raffi datang ke rumahnya, membawa bubur dan obat. Ia merawat Nisa dengan sabar, menyiapkan air hangat, bahkan menjaga toko kecil yang mereka buka di depan rumah. "Istirahat aja, Mbak. Biar saya yang urus hari ini," katanya lembut. Nisa hanya bisa menatapnya dari ranjang, matanya berkaca. "Mas, kenapa selalu baik banget sama aku?" Raffi tersenyum. "Karena aku tahu rasanya nggak punya siapa-siapa waktu susah. Jadi kalau sekarang bisa bantu orang lain, itu kayak bantu diri sendiri dulu." Air mata Nisa menetes. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh rasa terima kasih. Selama ini ia hanya berjuang sendirian,
Tapi kini ada seseorang yang selalu siap menenangkan tanpa banyak bicara. Minggu demi minggu, usaha mereka makin berkembang. Kue buatan Nisa mulai dikenal di sekitar kota kecil itu. Warung-warung mulai pesan rutin, bahkan ada kafe kecil yang tertarik kerjasama. Raffi pun mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia tak banyak bicara, tapi dalam diamnya, ia sudah memikirkan sesuatu. Sebuah langkah besar yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Suatu malam, ia duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Hatinya bergetar. Ia teringat kata ibunya dulu, "Kalau kamu sudah menemukan perempuan yang bisa membuatmu tenang, jangan tunggu kaya dulu. Rezeki bakal ikut kalau niatmu benar." Ia tersenyum, lalu menatap arah rumah Nisa dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, Raffi memberanikan diri menemui ibunya Nisa. Ia datang dengan baju paling rapi yang ia punya, membawa sekotak kue dan seikat bunga melati yang ia beli di pasar. "Bu, maaf saya datang tanpa kabar," katanya sopan. "Saya Raffi, yang bantu Nisa jualan." Ibunya Nisa tersenyum. "Oh, Raffi, ibu tahu kok. Nisa sering cerita tentang kamu." Raffi menarik napas dalam. "Bu, saya datang bukan cuma mau silaturahmi. Saya ingin melamar Nisa, kalau Ibu ridha." Hening sejenak. Lalu air mata menetes di pipi wanita tua itu. "Raffi, kamu anak baik. Ibu percaya kamu bisa jaga dia. Ibu ridha." Raffi menunduk, menahan haru. Ia tahu, jalannya panjang dan berat, tapi malam itu ia merasa langkahnya paling ringan dalam hidupnya. Sementara itu, di dalam kamar, Nisa mendengar percakapan itu dari balik tirai. Tangannya menutup mulut, menahan tangis bahagia. Ia tak percaya, jodohnya datang lewat jalan sesederhana ini. Bukan lewat cinta instan, tapi lewat kesabaran yang tumbuh dari perjuangan bersama. Pagi itu, udara terasa sejuk dan langit bersih seperti lembaran baru. Raffi menatap dirinya di cermin kecil di kontrakan. Bajunya disetrika rapi, rambut disisir sederhana. Hari itu bukan hari biasa, hari di mana ia akan datang ke rumah Nisa, bukan sebagai teman kerja, tapi sebagai seorang pria yang berniat melamar perempuan yang ia cintai dengan sepenuh hati. Ia membawa satu kotak berisi beberapa kue buatan tangan mereka berdua, sedikit uang hasil tabungannya, dan doa yang ia bisikkan dalam hati sejak subuh tadi. "Ya Allah," gumamnya pelan, "aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya niat yang jujur. Kalau dia memang jodohku, mudahkanlah langkah ini." Sesampainya di rumah Nisa, suasananya hangat. Rumah itu kecil, tapi bersih. Ibunya Nisa duduk di kursi rotan, menyambut Raffi dengan senyum keibuan. Sementara Nisa, yang hari itu mengenakan gamis sederhana warna biru muda, menunduk malu di ruang tamu. Percakapan berjalan pelan dan penuh hormat. Raffi menyampaikan niatnya untuk melamar dengan cara yang paling tulus. Tak ada janji mewah, tak ada mahar besar. Hanya komitmen, kerja keras, dan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari ketulusan dua hati. Ibunya Nisa mengangguk pelan. "Raffi, ibu percaya sama kamu. Nisa juga sudah banyak berubah sejak kenal kamu. Tapi sebelum ibu kasih jawaban, ada satu hal yang harus kamu tahu." Nada suaranya berubah sedikit berat. Raffi menatap dengan tenang. "Ada apa, Bu?" Ibu Nisa menatap anaknya. "Nisa, bilang sama Raffi tentang Randy." Ruangan langsung hening. Raffi melihat wajah Nisa memucat. Ia menunduk dalam, tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat. "Randy itu siapa, Mbak?" tanya Raffi pelan. Nisa menghela napas panjang, suaranya bergetar. "Mas, dulu, sebelum aku kenal Mas Raffi, aku pernah hampir menikah. Tapi orang itu pergi, ninggalin aku begitu aja. Kami udah tunangan waktu itu. Namanya Randy." Raffi terdiam, tapi tidak marah. Ia menatap Nisa lembut, memberi ruang untuk jujur.
Tapi kenapa ibu suruh bilang sekarang? Tanya Raffi sopan. Ibu Nisa melanjutkan, karena kemarin, Randy datang lagi. Katanya, dia menyesal, dan mau memperbaiki semuanya. Kata-kata itu seperti batu kecil yang jatuh ke air tenang. Tidak menghancurkan, tapi menimbulkan gelombang di hati Raffi. Ia menarik napas pelan. Oh begitu, Bu? Nisa buru-buru berkata, tapi Mas, aku nggak punya perasaan lagi. Waktu dia datang, aku cuma diam. Aku nggak mau balik ke masa lalu. Aku udah cukup luka. Raffi menatapnya, lalu tersenyum kecil. Aku percaya, Mbak. Aku cuma butuh tahu perasaanmu sekarang. Aku cuma ingin hidup tenang, Mas, sama orang yang sabar, yang bisa bimbing aku pelan-pelan. Aku capek sama janji yang gak ditepati. Jawab Nisa lirih, matanya berkaca. Raffi menunduk, menatap lantai, lalu berkata lembut. Kalau begitu, aku akan tetap melangkah. Bukan untuk bersaing sama siapapun, tapi karena aku yakin apa yang datang dengan kesabaran, gak akan diambil orang lain. Ibu Nisa menatapnya lama, matanya berkaca. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi cerminan hati yang tulus. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi dalam diamnya, Raffi tahu sesuatu telah berubah. Ia tak ingin menekan Nisa dengan perasaan, tapi juga tak mau mundur hanya karena masa lalu yang datang tiba-tiba. Suatu sore, ketika mereka sedang mengantarkan kue ke warung langganan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Dari dalam, keluar seorang pria berpenampilan rapi, memakai jam tangan mahal. Dialah Randy. Nisa, katanya singkat. Kita perlu bicara. Nisa tampak tegang. Raffi menunduk sopan, lalu berkata tenang. Silakan, saya tunggu di motor. Namun Nisa menahan lengannya. Mas Raffi, gak usah pergi. Aku gak punya apa-apa lagi buat dibicarain sama dia. Randy terlihat kaget. Nis, kamu serius? Aku udah datang jauh-jauh buat minta maaf. Aku nyesel banget ninggalin kamu dulu. Aku udah siapin semuanya, kerjaan, rumah, tabungan. Tapi aku udah nggak butuh itu semua. Ren, potong Nisa dengan suara tegas namun gemetar. Aku cuma butuh hidup yang tenang. Dan itu udah aku temuin. Randy menatap Raffi dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil penuh sinis. Dia? Penjaga toko? Kamu yakin mau hidup susah sama dia? Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk dada Raffi. Tapi ia tetap diam, menunduk, tidak membalas. Ia tahu, kesabaran bukan tentang kalah bicara, tapi tentang menang dalam diam. Raffi hanya berkata lembut, Mas Randy, rezeki itu bukan cuma soal uang. Kadang, ketenangan juga bagian dari rezeki. Dan saya nggak niat rebut siapapun. Saya cuma berusaha jujur. Randy terdiam. Ia tak punya jawaban untuk ketenangan sebersih itu. Ia menatap Nisa sekali lagi, lalu berjalan pergi tanpa kata. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, Nisa menangis pelan. Raffi hanya berdiri di sampingnya, memegang payung, membiarkan air mata itu jatuh tanpa suara. Mas Raffi, ucapnya lirih. Terima kasih. Mas nggak marah? Raffi tersenyum tipis. Kalau aku marah, berarti aku belum siap jadi seseorang yang kamu butuhkan. Aku bukan sempurna, tapi aku mau belajar sabar bareng kamu. Nisa menatapnya, lalu perlahan tersenyum di balik air matanya. Di momen itu, hujan turun deras. Tapi anehnya, hati mereka justru terasa lebih hangat dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Ibu Nisa akhirnya memberi restu penuh. Tanggal lamaran ditentukan. Hari Minggu, di rumah sederhana mereka. Raffi menyiapkan semuanya sendiri. Membeli cincin kecil dari hasil tabungan, menyiapkan hantaran sederhana. Bahkan meminjam baju koko dari tetangganya. Ia tak punya banyak, tapi semua yang ia bawa,
datang dari hati. Saat hari itu tiba, rumah Nisa penuh dengan tetangga yang ikut mendoakan. Ibu Nisa tersenyum bahagia, dan Nisa tampak cantik dengan kebaya sederhana warna krem. Raffi datang bersama seorang ustaz dan dua sahabatnya dari kampung. Ketika cincin itu disematkan di jari manis Nisa, semua rasa lelah, sabar, dan air mata yang pernah mereka lalui seolah terbayar lunas. Tak ada pesta mewah, tak ada kamera profesional, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berarti, ketenangan dan restu. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Raffi duduk di depan rumah, menatap langit yang penuh bintang. Nisa datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan dalam diam, hanya suara jangkrik menemani. "Mas," ucap Nisa pelan, "aku masih nggak percaya, kita sampai di titik ini." Raffi tersenyum. "Aku juga nggak nyangka. Tapi aku selalu yakin, jodoh itu bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang datang dan nggak pergi." Nisa menatap wajahnya lama. Dan malam itu, di bawah langit kota kecil itu, 2 hati yang sama-sama pernah rapuh akhirnya tenang dalam satu doa yang sama. Semoga kesabaran mereka tetap terjaga sampai akhir. Beberapa minggu setelah lamaran, hidup terasa begitu indah bagi Raffi dan Nisa. Mereka resmi bertunangan, usaha kue kecil mereka berjalan lancar, dan dukungan dari keluarga serta tetangga membuat segalanya tampak mudah. Namun, seperti biasa dalam hidup, ujian sering datang saat hati sedang tenang-tenangnya. Pagi itu, Nisa menerima telepon dari salah satu warung langganan besar mereka. Wajahnya langsung berubah pucat. "Mas, pesanan buat acara kantor minggu depan dibatalin," katanya pelan sambil menatap Raffi. "Dibatalkan? Kenapa, Mbak?" Katanya, "Ada pemasok baru dari luar kota, harganya lebih murah." Raffi terdiam. Pesanan itu nilainya cukup besar, dan mereka sudah beli bahan bakunya dari kemarin. Kalau tak segera laku, mereka bisa rugi banyak. Namun Raffi hanya menarik napas pelan, lalu berkata, "Nggak apa-apa, Mbak. Rezeki nggak pernah salah alamat. Mungkin Allah cuma pengen ngingetin kita biar nggak terlalu tenang." Nisa menunduk. "Tapi bahan udah banyak, Mas. Uang tabungan kita tinggal segitu. Aku takut." Raffi menatapnya lembut. "Takut itu wajar. Tapi jangan sampai takut bikin kita lupa siapa yang selama ini bantu kita lewat masa susah." Ia menggenggam tangan Nisa. "Kita jalanin bareng, ya?" Nisa mengangguk pelan. Hari itu, mereka memutuskan untuk tetap membuat kue dari bahan yang tersisa. Raffi menawarkan ide baru, menjualnya langsung ke pasar pagi dan ke sekolah-sekolah sekitar. "Siapa tahu, bisa habis kalau kita jual sendiri," katanya optimis. Subuh-subuh, mereka sudah bangun. Nisa menyiapkan adonan, sementara Raffi menyalakan motor tua dan menata kotak jualan. Di tengah udara dingin pagi, mereka berdua berangkat keliling, menawarkan kue dari pintu ke pintu. Awalnya, pembeli sedikit. Banyak yang menolak, bahkan ada yang menawar terlalu rendah. Tapi Raffi tetap tersenyum di setiap penolakan. Kalau satu pintu ditutup, berarti ada pintu lain yang bakal kebuka, katanya sambil menepuk bahu Nisa. Sampai akhirnya, di sebuah halaman sekolah dasar, seorang guru menawari mereka tempat untuk jualan di depan gerbang setiap pagi. "Anak-anak di sini suka jajan, Mas. Coba aja, siapa tahu laku," katanya ramah. Itu menjadi titik balik kecil bagi mereka. Setiap pagi, Raffi dan Nisa mulai berjualan di depan sekolah. Anak-anak datang sambil tertawa, membeli kue bolu mini dan donat yang mereka buat dengan cinta. Sedikit demi sedikit, dagangan mereka mulai habis setiap hari. Nisa tersenyum lagi, kali ini dengan rasa lega. "Mas, ternyata benar. Yang sabar nggak pernah rugi, ya?" Raffi menatapnya sambil mengusap keringat di dahi. Karena sabar itu bukan nunggu keajaiban datang, tapi terus jalan walau capek. Sampai akhirnya keajaiban nyusul dari belakang. Namun ujian belum selesai.
Minggu berikutnya, Ibu Nisa jatuh sakit cukup parah. Biaya pengobatan meningkat, dan sebagian tabungan mereka harus dipakai untuk beli obat dan rawat inap. Malam itu, Raffi duduk di teras rumah sakit, menatap lantai tanpa suara. Tangannya menggenggam dompet yang mulai menipis. Nisa menghampirinya, mata sembab karena lelah dan cemas. "Mas, maaf ya, jadi nambah beban." Raffi menoleh, tersenyum. "Jangan ngomong gitu. Aku justru bersyukur bisa bantu ibu. Dari dulu aku pengen ngerasain punya keluarga lagi. Sekarang, Allah kasih lewat kamu dan ibu." Air mata Nisa menetes. Dalam kesederhanaan Raffi, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapat dari siapapun. Beberapa hari berlalu, kondisi Ibu Nisa membaik. Namun masalah baru datang, pelanggan utama mereka, sebuah toko oleh-oleh, menunda pembayaran besar. Nilainya hampir setengah dari modal mereka. Raffi datang ke toko itu, berusaha berbicara baik-baik. Tapi pemiliknya hanya berkata dingin, "Maaf, Mas. Kami juga lagi sepi. Tunggu bulan depan." Dalam perjalanan pulang, Raffi menatap jalanan kosong di depan. Motor tuanya berderak pelan, suara mesin bercampur dengan suara hatinya yang berusaha tetap tenang. Di rumah, Nisa menunggunya dengan wajah cemas. "Gimana, Mas?" Raffi menggeleng. "Belum dibayar." "Terus, kita gimana?" Raffi duduk, menatapnya penuh keyakinan. "Kita mulai lagi dari awal. Nggak apa-apa. Yang penting, kita masih bisa kerja bareng. Modal bisa dicari, tapi semangat jangan hilang." Malam itu, mereka duduk berdua di dapur kecil sambil mencatat pengeluaran di buku lusuh. Lampu gantung berayun pelan tertiup angin. Raffi memegang pensil, Nisa menatap daftar angka yang terus berkurang. "Ternyata, setelah restu, ujian datang lebih banyak ya, Mas?" Raffi tertawa kecil. "Iya. Mungkin karena Allah pengen lihat, cinta kita ini cuma manis di awal atau kuat di tengah badai." Nisa menatapnya dalam. "Kalau aku boleh jujur, kadang aku takut, Mas. Takut nggak bisa terus kuat kayak Mas." Raffi menggeleng pelan. "Orang sabar bukan berarti nggak pernah takut, Mbak. Bedanya cuma satu, dia nggak berhenti walau takut." Kata-kata itu membuat Nisa menunduk, lalu tersenyum kecil. "Mas Raffi, aku nggak nyangka bisa punya seseorang kayak Mas." Raffi tersenyum. "Dulu aku juga nggak nyangka. Tapi mungkin, jodoh itu datang bukan buat ngasih kita hidup sempurna, tapi buat nemenin kita belajar jadi kuat." Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan penuh semangat baru. Raffi mulai membuat ide kemasan baru agar kuenya lebih menarik. Ia belajar dari internet, mencoba desain sederhana dengan tulisan, "Kue sabar manisnya tulus, gurihnya ikhlas." Nama itu awalnya cuma gurauan, tapi ternyata disukai banyak orang. Pesanan mulai datang lagi, pelan tapi pasti. Kue mereka kembali laku, bukan karena iklan besar, tapi karena rasa yang jujur dan doa yang menyertai setiap adonan. Suatu malam, Nisa duduk di teras rumah, menatap langit. Ibu sudah tertidur, dan suara jangkrik kembali mengisi udara. Raffi duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. "Mas," ucap Nisa lembut, "aku baru sadar, semua yang aku takutkan dulu ternyata nggak perlu aku takutin." "Kenapa gitu?" tanya Raffi sambil tersenyum. "Karena selama ini, yang aku butuh bukan hidup sempurna, tapi orang yang gak ninggalin aku di saat susah." Raffi menatap langit, lalu berkata pelan, "Dan aku juga baru sadar, kalau sabar itu gak ada batasnya. Dia cuma berubah bentuk, dari nunggu jadi berjuang, dari berjuang jadi bersyukur." Mereka berdua terdiam, menikmati malam dengan hati yang damai. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena mereka belajar menghadapi semuanya dengan keyakinan dan cinta yang tumbuh dari kesabaran. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan di tengah kesederhanaan itu,
Hidup Raffi dan Nisa perlahan berubah, bukan secara tiba-tiba, tapi setahap demi setahap, lewat kesabaran yang tak pernah padam. Pagi itu, cahaya matahari menyinari halaman rumah kecil mereka. Aroma kue bolu pandan menguar dari dapur, bercampur dengan suara ayam dan riuh anak-anak yang berangkat sekolah. Raffi sedang menata loyang di meja ketika Nisa datang membawa nampan. "Mas, ini pesanan dari Bu Rini udah jadi semua." "Yang 15 kotak?" "Iya. Katanya buat acara arisan di balai desa." Raffi tersenyum, mengangguk. "Alhamdulillah, dulu kita cuma bisa mimpi punya pesanan segitu banyak." Nisa tertawa pelan. "Dulu aku bahkan takut kita nggak bisa bayar tepung." Mereka berdua tertawa kecil, tawa yang lahir dari luka dan perjuangan panjang. Kini, usaha kue mereka sudah punya nama yang dikenal orang, Kue Sabar. Bukan toko besar, tapi cukup untuk membuat hidup mereka tenang. Di teras rumah, papan kayu sederhana bertuliskan, "Kue Sabar manisnya tulus, gurihnya ikhlas, kini tergantung dengan rapi." Setiap hari, warga desa datang mengambil pesanan. Anak-anak sekolah pun masih sering mampir membeli donat kecil buatan Nisa yang terkenal empuk. Suatu pagi, Raffi menerima panggilan telepon dari seseorang yang tak ia kenal. "Selamat pagi, ini dengan Mas Raffi, pemilik Kue Sabar." "Iya, betul, Pak. Bisa saya bantu?" "Kami dari Dinas UMKM Kabupaten. Produk panjenengan direkomendasikan untuk ikut bazar makanan di kota minggu depan. Apa berminat?" Raffi terdiam sejenak, matanya berbinar. "Oh, tentu, Pak. Kami sangat bersyukur diberi kesempatan." Begitu telepon ditutup, Raffi langsung menatap Nisa dengan wajah bahagia. "Mbak, kita diundang ikut bazar di kota. Ini kesempatan besar." Nisa spontan menutup mulut, matanya berkaca-kaca. "Mas beneran?" "Iya. Kayaknya ini saatnya Kue Sabar dikenal lebih luas." Minggu berikutnya, mereka berdua berangkat ke kota dengan mobil pinjaman tetangga. Semua stok kue sudah dikemas rapi. Di sepanjang perjalanan, Nisa menggenggam tangan Raffi erat. "Mas, aku deg-degan. Takut nanti orang-orang nggak suka." Raffi tersenyum tenang. "Yang penting kita bawa niat baik. Kalau hasilnya belum sesuai harapan, berarti Allah masih pengen kita belajar." Saat tiba di lokasi bazar, mereka kagum. Stand makanan berderet-deret, warna-warni, dan ramai pengunjung. Sebagian penjual datang dari luar daerah, membawa produk dengan kemasan modern. Sempat muncul rasa minder di hati Nisa. Kemasan mereka masih sederhana, hanya kertas daur ulang dengan stiker kecil bertuliskan, "Kue Sabar." Tapi Raffi menepuk bahunya. Yang bikin orang datang itu bukan kemasan, tapi rasa dan kejujuran di baliknya. Jam pertama terasa sepi. Beberapa pengunjung hanya lewat tanpa membeli. Namun begitu seorang ibu mencoba sepotong bolu pandan dan berkata, "Ini enak banget, lembutnya pas." Suasana berubah. Orang-orang mulai berdatangan. Anak muda, ibu-ibu, bahkan turis lokal penasaran ingin mencicipi. Dalam waktu 2 jam, seluruh kue habis terjual. Tak lama, panitia bazar menghampiri mereka. "Mas Raffi, selamat ya. Kue Sabar jadi salah satu produk terfavorit hari ini. Besok boleh datang lagi, kami sediakan stand depan." Raffi dan Nisa saling berpandangan. Tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan mereka saat itu. Air mata bahagia menetes, bercampur rasa syukur yang dalam. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka makin berkembang. Mereka mulai merekrut 2 tetangga muda untuk membantu produksi. Setiap sore, aroma kue wangi memenuhi gang kecil di kota itu, membuat siapapun yang lewat berhenti sejenak untuk mencium. Ibu Nisa kini sering duduk di depan rumah, membantu mengemas kue sambil tersenyum bangga. "Mas Raffi, kamu bukan cuma bikin kue enak, tapi juga bikin orang di sekitar sini punya semangat lagi," katanya suatu hari. Raffi menunduk sopan.
Saya cuma belajar dari ibu dan Nisa, Bu. Kalau sabar dijaga, insya Allah hasilnya selalu manis. Hari pernikahan pun tiba. Pagi itu, udara cerah. Balai desa penuh hiasan bunga dan kain putih. Tak ada kemewahan, tapi semuanya indah, sederhana, hangat, penuh cinta. Raffi mengenakan batik coklat, sementara Nisa tampil anggun dengan kebaya hijau lembut dan senyum yang tak pernah hilang. Saat penghulu mengucap ijab kabul, suara Raffi sedikit bergetar. Saya terima nikahnya Nisa binti Hadi, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan 1 loyang kue sabar, dibayar tunai. Tawa haru pecah di ruangan. Nisa menunduk, menahan air mata. Semua orang tahu, itu bukan sekadar simbol, tapi cerita panjang perjuangan yang mereka lalui bersama. Setelah acara, mereka duduk di teras rumah, ditemani senja. Udara hangat sore menyelimuti, dan aroma kue bolu masih terasa di dapur. Mas, ujar Nisa pelan, kalau aku ingat waktu dulu, rasanya kayak mimpi ya, bisa sampai di titik ini. Raffi tersenyum, memandang langit yang mulai jingga. Dulu aku juga sering ngerasa, sabar itu nyakitin. Tapi ternyata, sabar itu justru yang bikin kita kuat sampai hari ini. Nisa bersandar di bahunya. Terima kasih ya, Mas. Udah nggak pernah nyerah, meski dunia rasanya berat banget waktu itu. Raffi mengelus rambutnya pelan. Aku juga berterima kasih. Karena lewat kamu, aku ngerti arti sabar yang sesungguhnya. Bukan cuma nunggu waktu bahagia, tapi belajar tetap baik walau dunia lagi nggak berpihak. Beberapa tahun kemudian, di depan toko kecil mereka yang kini sudah punya papan nama baru bertuliskan, Kue Sabar Ngkopi Raffi. Tampak anak-anak muda antre membeli kue sambil tersenyum. Raffi dan Nisa bekerja berdua, tapi kali ini bukan karena harus, melainkan karena mereka memang ingin. Mereka tak lagi dikejar kekhawatiran, tapi dikelilingi rasa syukur. Setiap kali pelanggan baru datang, Raffi selalu berkata dengan tawa khasnya, "Silakan dicoba, Bu. Kue ini manisnya dari kesabaran, bukan dari gula." Dan setiap kali Nisa mendengarnya, hatinya selalu bergetar, karena ia tahu, itu bukan sekadar kata-kata, melainkan kenyataan yang mereka jalani. Malam itu, setelah toko tutup, mereka duduk di bangku kayu depan toko. Lampu jalan redup, tapi cukup hangat. Suara jangkrik terdengar lagi, sama seperti malam-malam dulu saat mereka hampir menyerah. Nisa menatap ke arah papan nama toko dan berkata pelan, "Mas, ternyata jodoh memang datang lewat kesabaran, ya?" Raffi mengangguk sambil tersenyum. Dan lewat kesabaran juga, rezeki datang, hidup jadi manis, dan cinta jadi kuat. Mereka terdiam, menikmati malam yang damai. Tak ada lagi yang perlu dikejar, karena mereka sudah menemukan segalanya. Cinta, ketenangan, dan makna hidup yang lahir dari kesabaran. Akhir cerita. Sebuah kisah sederhana dari kota kecil di Indonesia. Tentang cinta yang tumbuh perlahan. Tentang harapan yang dijaga. Dan tentang manisnya hasil dari kesabaran yang tak pernah padam.